Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu Kinasih. Berjumpa kembali bersama saya Ki Pamungkas Jagat. Pada kesempatan kali ini akan saya ajarkan sebuah keilmuan yang sangat dahsyat warisan dari para leluhur. Dalam video pemijazahan kali ini akan saya ajarkan sebuah ajian kuno yaitu Ajian Halimun Panglimunan, yakin kamu bisa menghilang. Sebenarnya memang sudah ada dari zaman dahulu, hingga sekarang masih ada dan bahkan banyak sekali orang yang mempelajarinya. Bukan hanya sebatas itu saja, kebanyakan mereka yang berusia muda sudah bisa menguasai ilmu ini. Tak jarang banyak juga yang menggunakannya untuk jalan yang tidak baik. Seperti yang kita ketahui, tujuan dan manfaat ajian Halimun hanya satu, yaitu untuk menghilang dari pandangan manusia. Selain menghilang, pasti penggunaan ajian ini tetap ada tujuan yang baik dan bermanfaat untuk pengamalnya. Kebanyakan orang belajar ajian Halimun ini bertujuan yang baik, tapi juga tidak menutup kemungkinan akan ada saja mereka yang sukanya hanya iseng semata. Bila orang yang pas menggunakannya maka ia akan selalu terselamatkan dengan lantaran ajian Halimun ini. Begitu juga sebaliknya, bila ada orang yang menyalahgunakan ajian Halimun cepat atau lambatnya, orang tersebut tetap akan kena batunya juga. Bila orang yang benar-benar menjalankan kebaikan dalam menggunakan ajian Halimun ini seperti menghilang bila melihat musuh, untuk menghindari keributan, menghindari semua bentuk bentrokan bahkan peperangan, bersembunyi dengan tujuan yang baik, dan lain sebagai demi kebaikan. Mereka yang menggunakan ke jalan kebaikan inilah, bisa selalu terselamatkan bila menggunakan ilmu ini. Sebelum kita menguraikan pembahasan untuk mempelajari ajian ini, ada baiknya kita ketahui dulu lebih jauh tentang ilmu ini. Sejarah ajian Halimun Panglimunan. Pada awal muasal ilmu ini mengandalkan inti ketebalan siluman. Kata Halimun berarti kabut, sedangkan Panglimunan berarti berselimut kabut. Jadi yang sebenarnya nama ajian ini adalah Panglimunan atau Ngalimun, yang mengartikan bahwa tubuh orang yang menguasai ajian ini terselimuti kabut, sehingga tidak terlihat oleh mata manusia. Namun karena pelepasan lebih cepat, maka kebanyakan orang menyebut ilmu ini dengan sebutan ajian Halimunan. Menguasai ilmu ini, sangat erat hubungannya dengan silmunan, karena tanpa ada hubungan antara manusia dan siluman tidak mungkin bisa menghilang dari pandangan manusia. Dari sinilah, ajian Halimun itu tercipta karena pada inti dibuatnya ilmu ini pasti sangat berguna pada masa itu. Terlebih pada zaman penjajahan, kebanyakan santri-santri yang mengaji dilarang oleh penjajah, maka kebanyakan dari santri itu di Ngalimun sehingga tidak bisa terlihat oleh mereka yang melarangnya. Selain itu, di zaman dahulu juga ilmu ini sering digunakan oleh pahlawan pejuang Indonesia supaya mereka tidak terlihat dengan pandangan penjajah. Bagi Anda yang ingin mempelajari ilmu ini, tidaklah mengapa, yang terpenting adalah tujuannya baik. Ikutilah tata laku di bawah ini bila Anda ingin mempelajarinya. Namun sebelum melangkah pada tahap bacaan mantra dan tata cara penggunaan, saya hanya mengharap keikhlasan para pemirsa untuk bersedia klik tombol like, subscribe, dan isi kolom komentar dengan kalimat Qobiltu sebagai pengganti mahar atau ijab qabul ilmu. Dan dukung terus channel kami, agar semakin berkembang dan memberikan ilmu-ilmu yang sangat sakral warisan dari para leluhur. Baiklah, mari kita lanjut lagi pada pembahasan keilmuan. Cara menggunakan ajian Halimun. Setelah Anda melewati serangkaian tirakat yang benar dan pas, maka saatnya Anda untuk menggunakannya. Sebagian orang, pada malam terakhir mentirakati dan berjalan di tengah malam tersebut, saat bertemu pada orang maka ia sudah Ngalimun atau tidak terlihat oleh orang-orang yang ia temui. Maka dari itu, di atas tadi saya sampaikan bila ketemu siapa saja Anda tidak boleh bicara apalagi menyapanya. Namun untuk semua kepastiannya, Anda tinggal mencoba menggunakannya saja. Setidaknya ada beberapa cara untuk mengetes ajian Halimun sebelum Anda yakin menggunakan untuk manusia. Berikut caranya. Melihat bayangan di waktu pagi hari, karena bila berhasil bayangan Anda tidak akan terlihat. Bisa juga menggunakan cermin kaca. Bila Anda tidak melihat bayangan Anda di cermin maka Anda berhasil.
Juga di air yang tenang juga bisa Anda coba, bila tidak terlihatnya bayangan wajah Anda di air. Bila bayang-bayangan Anda terlihat, itu menandakan bahwa Anda belum berhasil menguasai ajian halimun ini. Hal yang bisa lakukan bila gagal adalah mengoreksi kesalahan. Ada banyak sekali kemungkinan bila Anda gagal dalam menguasai ilmu ini, salah satunya puasa Anda yang batal tanpa Anda sadari. Selain itu, mantranya yang kurang pas dibaca juga bisa mengagalkan Anda, atau memang niat Anda sudah tidak baik sebelum menjalani serangkaian tirakatnya. Bila Anda berhasil menguasai ilmu ini, sebaiknya perhatikan dan waspadai larangan dan kelemahan Anda. Mantra ajian halimun. Perlu Anda ketahui, setiap ilmu harus terlebih dahulu mengetahui kuncinya. Tanpa kunci ini Anda tidak akan bisa mempelajarinya. Kunci adalah mantra pengucap bila sewaktu-waktu ajian ini akan Anda gunakan. Berikut kuncinya. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma kalau Allah lumbuhku imbar, payungku imbar, mimam mimom si wisakarma tengahing angin. Apipit maya-maya ora katon opo-opo kang himaka kalangan, peteng dedet ali mengansi imbar memuli aku, wong sabuwono bloloken ora weru ingsun. Hafalkan terlebih dahulu mantra kunci di atas, sebelum Anda menjalani lelaku tirakatnya. Sebelum Anda benar-benar menghafalnya di luar kepala, sebaiknya jangan dulu mentirakatinya karena akan ada kesalahan dalam pengucapnya nanti. Cara menguasai ajian halimun. Setelah Anda merasa yakin telah menghafal mantranya di luar kepala, selanjutnya pastikan Anda telah siap menjalani lelakunya. Buatlah sebuah persiapan yang matang. Bila Anda seorang pekerja maka aturlah waktu Anda supaya bisa istirahat dan mempelajarinya. Adapun tata lakunya sebagai berikut. Mandi keramas di air sungai. Puasa mutim ngepal 17 hari. Pada malam terakhir jangan tidur sampai pagi harinya. Di malam penutupan itu juga, Anda tidak boleh duduk berdiam diri saja melainkan harus berjalan-jalan dan tidak boleh berbicara kepada siapapun yang Anda temui. Ada banyak tuntunan saat Anda menjalani lelaku di atas, seperti saat mandi Anda harus memilih sungai yang bersih dan mandi di tengah malam. Bila tekad Anda benar-benar kuat, maka Anda tidak akan peduli dengan rintangan apapun itu. Bila mulai puasa, usahakan untuk tidak sering keluar rumah, tujuannya supaya Anda tidak banyak ngobrol pada orang lain. Sebaiknya, saat puasa ini mantranya terus dibaca berulang-ulang. Setelah semuanya selesai, selanjutnya tinggal Anda menggunakannya saja. Pantangan dan kelemahan ajian halimun. Tidak ada ilmu tanpa pantang, setiapnya pasti ada saja yang dilarang dan terdapat cara untuk mengalahkannya. Yang penting memang si pemilik ilmu itu salah dalam menggunakan ilmunya. Pantangan dari orang yang memiliki ajian halimunan, adalah tidak diperbolehkannya bermaksiat apalagi ilmu ini digunakan untuk mengintip orang adus dan sebagainya yang dikategorikan tidak baik. Bila Anda langgar ini, siap-siap Anda akan kehilangan ilmu sakti ini dari dalam tubuh Anda. Untuk kelemahan orang yang memiliki ajian ini, tidaklah sulit ajaklah ia bertarung di daerah persawahan, atau bisa juga pada tanah yang berlumpur. Dengan begini, jejak kaki akan kelihatan bahkan sisa sial lumpur bisa terlihat sehingga ajian halimunan ini tidak akan berfungsi di tempat seperti ini. Selain itu, bagi Anda yang memiliki ajian halimun harus diwaspadai, untuk tidak menggunakan ilmu ini di jalan raya yang banyak mobil melintas, karena bila Anda tertabrak dan meninggal jasad Anda tidak akan wujud ke alam manusia melainkan ngalimun ke alam siluman sehingga Anda dianggap hilang dari orang yang mengenal Anda. Kesimpulan, jadi bila Anda memiliki ajian halimun, dan menggunakannya ke jalan yang benar insya Allah ilmu ini akan bermanfaat untuk Anda dan orang sekitar. Karena sejatinya, diciptakannya ajian halimun itu untuk tujuan yang baik, bukan untuk disalahgunakan. Demikian yang bisa saya ajarkan dalam video edisi kali ini. Bila sobat mau konsultasi atau membutuhkan media supranatural sebagai perantara atasi 1001 problem yang sobat hadapi silahkan hubungi admin Ki Pamungkas Jagat. Sampai jumpa dalam video berikutnya dalam channel yang sama.